Pernahkah kamu menatap langit malam, melihat ribuan bintang berkelip, lalu mendadak merasa kecil? Dalam keheningan itu, di antara cahaya yang datang dari jarak jutaan tahun cahaya, muncul sebuah pertanyaan sederhana, namun dalam. Apakah alam semesta peduli dengan kita? Pertanyaan ini bukan hanya soal sains, tapi juga tentang tempat kita di tengah realitas yang sangat besar. Kita adalah makhluk kecil di sebuah planet yang mengitari bintang kelas menengah di pinggiran sebuah galaksi biasa. Dalam skala kosmik, kita bahkan lebih kecil dari sebutir debu di lautan tak berujung. Namun, anehnya, kita punya kemampuan untuk memikirkan pertanyaan besar seperti ini. Kemampuan itu membedakan kita dari hampir semua hal lain yang kita kenal di alam semesta. Sejak nenek moyang kita pertama kali menatap langit, mereka sudah bertanya-tanya, apakah bintang-bintang itu tanda dari dewa-dewa? Apakah kita bagian dari rencana yang lebih besar? Atau semuanya hanya kebetulan yang tanpa makna? Dari mitologi kuno hingga teleskop luar angkasa, pencarian jawaban itu terus berlanjut. Namun, semakin jauh kita menjelajah dan semakin dalam kita memahami, satu hal menjadi jelas. Alam semesta tidak memberi jawaban langsung. Tidak ada pesan rahasia di antara galaksi. Tidak ada petunjuk yang tertulis di cahaya bintang. Hanya keheningan yang memantul kembali. Mari kita selami pertanyaan ini secara perlahan. Kita akan mulai dari sifat dasar alam semesta yang acuh tak acuh, mengukur betapa kecilnya kita dibandingkan skala kosmik, merenungkan kesendirian kita di ruang yang luas, lalu mencari tahu bagaimana kita bisa menciptakan makna di tengah ketidakpedulian itu. Jika dilihat dari sudut pandang sains, alam semesta tidak memiliki kesadaran, tidak punya tujuan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memikirkan kita. Ia hanya ada, tunduk pada hukum-hukum fisika yang bekerja tanpa rasa sayang atau benci. Matahari bersinar bukan karena ia ingin menjaga kita tetap hidup, melainkan karena reaksi fusi nuklir yang tak terhindarkan di intinya. Fenomena kosmik berlangsung dengan indah sekaligus brutal. Gunung meletus, gempa bumi, badai, hujan meteor. Semuanya terjadi bukan untuk menolong atau mencelakakan kita, melainkan sebagai akibat langsung dari hukum alam. Kadang, konsekuensinya menguntungkan kita, seperti hujan yang memberi air. Kadang juga merugikan, seperti tsunami yang menghancurkan kota. Bahkan di luar bumi, ketidakpedulian itu lebih terasa. Tata surya kita adalah lingkungan yang keras, radiasi kosmik yang mematikan, suhu ekstrem yang tak bersahabat, dan kekosongan ruang yang dingin membekukan. Sebagian besar tempat di alam semesta tidak hanya tak ramah bagi kehidupan, mereka secara aktif memusnahkannya. Alam semesta telah ada selama 13,8 miliar tahun. Selama sebagian besar waktu itu, tidak ada manusia, bahkan tidak ada kehidupan sama sekali. Kita baru muncul di detik-detik terakhir dalam jam kosmik itu. Fakta ini memberi perspektif. Jika kita menghilang besok, alam semesta akan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Namun, justru karena alam semesta tidak punya rencana khusus untuk kita, kita bebas membentuk rencana kita sendiri. Tidak ada naskah kosmik yang harus kita ikuti. Semua arti dan tujuan yang ada dalam hidup kita adalah hasil ciptaan kita sendiri. Bumi tampak besar saat kita berdiri di atasnya. Gunung menjulang, lautan membentang luas. Benua terhubung dan membentuk peta dunia yang kita kenal. Tapi ketika kita keluar sedikit saja ke orbit, bumi berubah menjadi bola biru kecil yang rapuh, melayang di kegelapan. Matahari, bintang yang menghangatkan kita, memiliki diameter 109 kali lebih besar dari bumi. Namun, matahari hanyalah satu dari ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Galaksi kita sendiri memiliki diameter 100.000 tahun cahaya. Dan jika kita bisa bergerak secepat cahaya, kita masih membutuhkan 100.000 tahun untuk melintasinya dari ujung ke ujung. Tata surya kita berada di lengan Orion, salah satu pinggiran galaksi, jauh dari pusat yang padat bintang. Jika Bima Sakti diperkecil menjadi piring makan, tata surya kita hanyalah debu kecil di pinggirannya. Dan bumi hampir tak terlihat sama sekali. Di luar sana, ada miliaran galaksi lain, masing-masing dengan ratusan miliar bintang. Dalam skala itu, keberadaan kita nyaris tidak terdeteksi. Tidak ada tanda istimewa yang menunjukkan bahwa planet kecil ini berbeda dari jutaan planet lain yang mungkin ada.
Namun, ukuran fisik tidak selalu sejalan dengan arti. Atom jauh lebih kecil dari planet, tapi tanpanya tidak akan ada bintang, planet, atau kehidupan. Begitu juga dengan kesadaran manusia, kecil secara ukuran, tapi besar dalam kemampuan memahami dan memberi makna pada alam semesta itu sendiri. Hingga saat ini, kita belum menemukan tanda kehidupan cerdas di luar bumi. Kesunyian ini dikenal sebagai Fermi Paradox, kontradiksi antara kemungkinan besar adanya kehidupan di alam semesta dan tidak ditemukannya bukti yang jelas. Ada banyak teori, mungkin kehidupan cerdas sangat jarang, dan kita adalah anomali kosmik. Mungkin mereka ada, tapi terlalu jauh untuk berkomunikasi. Atau mungkin semua peradaban memiliki umur pendek dan cenderung musnah sebelum bisa menjelajah jauh. Kesendirian ini bisa terasa menakutkan. Semua seni, musik, bahasa, dan impian manusia mungkin hanya ada di sini. Di planet kecil ini, tak diketahui siapapun di luar sana. Jika kita punah, seluruh warisan kita akan menghilang tanpa bekas. Tapi ada sudut pandang yang lebih optimis. Jika kita memang satu-satunya makhluk sadar di galaksi ini, maka kita memegang tanggung jawab yang luar biasa, menjadi penjaga kehidupan, peradaban, dan pengetahuan. Kita mungkin satu-satunya suara yang bisa mengagumi nebula dan menulis puisi tentang bintang. Dalam perspektif ini, meski alam semesta tidak peduli, kita adalah bagian dari alam semesta yang mulai peduli pada dirinya sendiri. Kita adalah cara kosmos untuk menyadari keberadaannya. Jika tidak ada makna bawaan yang diberikan alam semesta, maka makna harus kita ciptakan sendiri. Ini adalah kebebasan sekaligus tanggung jawab yang berat. Kita tidak memiliki panduan mutlak, tapi kita juga tidak terikat pada takdir yang kaku. Kita bisa memilih jalan yang membangun, menciptakan seni, menemukan pengetahuan, menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi, dan mungkin suatu hari menyebarkan kehidupan ke bintang-bintang. Atau kita bisa memilih jalan kehancuran, membiarkan perpecahan dan keserakahan mengakhiri kisah kita lebih cepat. Ketika kita menyadari betapa rapuhnya kehidupan di bumi, kita bisa lebih menghargai momen-momen kecil. Tawa bersama orang yang kita sayangi, cahaya matahari sore, atau heningnya malam di bawah bintang. Semuanya menjadi berharga karena kita tahu itu tidak akan ada selamanya. Makna bukanlah sesuatu yang menunggu kita di luar sana, melainkan sesuatu yang kita bangun setiap hari. Dari interaksi kecil, dari keputusan besar, dari keberanian untuk peduli di tengah dunia yang acuh. Dan mungkin, jika suatu hari manusia berhasil menjelajahi bintang-bintang, makna yang kita ciptakan akan ikut menjelajah, menjadi bagian dari jejak kita di alam semesta. Alam semesta mungkin tidak peduli, bintang akan mati, galaksi akan menjauh, dan pada akhirnya, semuanya akan berakhir dalam kesunyian dingin heat death. Tapi sebelum itu, kita masih punya waktu, mungkin miliaran tahun, untuk membuat keberadaan kita berarti. Karena alam semesta tidak memberi kita tujuan, setiap pilihan kita menjadi penting. Tidak ada yang memerintah kita untuk peduli, tapi kita bisa memilih untuk melakukannya. Dan setiap kali kita memilih untuk peduli, kita sedang menulis bab kecil dalam cerita kosmik yang sangat besar. Kita bisa peduli pada sesama, pada kehidupan di bumi, pada pengetahuan yang kita temukan, dan pada keindahan yang kita ciptakan. Dalam kesunyian alam semesta, kepedulian ini menjadi cahaya yang sulit dipadamkan. Mungkin di masa depan yang jauh, makhluk keturunan kita akan berjalan di planet lain, melihat langit asing, dan mengingat bahwa semua ini dimulai dari makhluk kecil di sudut galaksi yang memutuskan untuk peduli. Dan ketika saat itu tiba, pertanyaan, apakah alam semesta peduli dengan kita, akan berubah menjadi, apakah kita cukup peduli untuk membuat perbedaan? Sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya bisa kita tentukan sendiri.